Iya, kembali lagi di Morning Call. Selamat pagi. Masih bersama Dr. Ryan Dan juga Dr. Karina alias Karina yang sudah mencoba metode HIFU dan Hyperlift. Ternyata Dia adalah dokter juga. Aku Emi kulit. Yang Kulit apa? Kulit ada di HIFU dan di Hyperlift. Hey. Dok, oke, pengen tahu nih bedanya waktu dokter dikerjain dengan HIFU sama waktu dikerjain dengan Hyperlift. Apa? Kalau misalnya Hyperlift itu instan, lebih instan. Kalau untuk saya Lebih cepat berarti lebih ya? cepat. Jadi abis pengerjaan kiri dan kanan tuh langsung kelihatan bedanya. Oh, gitu. Jadi misalnya kiri dulu dikerjain nih, pas kita ngaca tuh kelihatan banget bedanya. Emang yang kiri akan lebih tirus dibandingkan yang kanan. Gitu. Oh, ini memang Hyperlift ini metode terkini gitu dibanding Iya. HIFU, betul Iya. dong? Benar. Handle-nya beda. Teknologinya itu menggunakan sama-sama ultrasound, tapi energinya juga akan lebih bagus, tapi tidak begitu sakit. Bedanya dengan Hyperlift ini dia menggunakan treatmentnya dengan massage sekalian. Jadi satu megang handle, satu massage. Jadi selain untuk Jadi begini Iya, ngerjainnya. iya, Wah, terapisnya canggih juga dong. biar kolagen itu yang sudah dipanaskan dia Terangsang untuk bangkit dari kuburnya tuh. Hey. Iya enggak sih? Nah, otomatis makanya jadi lebih lifting Jadi dia lebih lagi naik. lifting, lebih naik gitu. Dokter Karina, Yes. itu kalau boleh tahu efeknya setelah kan kalau mohon maaf ya, kalau tarik benang dia agak susah ngomong. Iya. Ya, kalau ini ada perbedaannya enggak? Ini tuh jadi kenceng kulitnya. Ah. Seketika tuh memang lifting, tapi kita tetap bisa berekspresi. Jadi nggak ada yang kayak ketarik satu atau apa, nggak ada sama sekali. Nggak mengganggu lah ya. Nggak sama Nggak, ya. sekali. Tapi kalau misalnya di foto itu akan kelihatan jelas banget bedanya kiri dan kanan. Oh, dokter umur berapa sih dok kalau boleh tahu? Maaf nih. Saya 30. Dokter terlihat sangat muda. Tadi tau, saking mudanya saya mau bawa dokter ke posyandu buat diimunisasi sama dikasih bubur kacang hijau sama ditimbang. Tolong kalau melihat realita jangan terlalu over ya. Gak usah lebay ya. Tapi kayak karena dia dokter juga. Dok, Ya. saya pengen tahu efek Ada pertanyaan. Oh, ada pertanyaan. Dari WhatsApp. Dari Tasya, apakah treatment HIFU dan Hyperlift bisa dilakukan bersamaan dalam satu waktu datang ke klinik? Apakah perlu seperti itu, dok? Nggak perlu sih, nggak efektif aja sebenarnya. Karena kan fungsinya juga sama. Fungsinya sama, jaringan yang dirangsang juga sama. Buat apa kita ngebuang-buang uang untuk terapi dengan Jadi yang mendingan sama? pilih mau Iya. HIFU atau mau Hyperlift. Iya. Tapi Ani untuk tahu bedanya. Apa ya? Masalah budget. Oh, oke, ya benar. Karena Hyperlift lebih terkini, apakah mungkin Hyperlift lebih mahal? sedikit lebih mahal memang. Sedikit lebih mahal. Tapi ya. tetap terjangkau kok. Iya, tapi tetap terjangkau. Berapaan sih, dok? Sekitar 3 jutaan. Oh, terjangkau lah kalau misalnya kita pengen punya muka yang lebih syami gitu kan. Kan tadi dokter bilang lebih bagus dikerjakan 3 bulan berturut-turut. Iya. Kalau misalnya perempuan hebat di rumah bulan ini mau HIFU, bulan depan lagi ada budget lebih nih, Hyperlift yuk gitu. Abis itu bulan ketiga kok nggak HIFU check up lagi, HIFU lagi gitu. Nggak Boleh apa-apa dong? dok gitu ya. Boleh, nggak apa-apa, nggak ada masalah sebenarnya. Cuman tetap harus konsultasi dokter dulu. Oke. Perlunya gimana? Kalau misalkan emang perlunya untuk kayak kebutuhan acara akhir minggu misalnya, itu Oh, saya pengen saranin, instan. ya saya saranin ke Hyperlift karena hasilnya lebih instan, lebih naik. Kalau misalkan pengen efek yang benar-benar untuk peremajaan, ya HIFU sih. Oke. dirutinin. Nih kita lihat nih. Ini setelah diapain nih dok? Ini di HIFU, ini kalau ini untuk di bagian under eye-nya. Ini kantong di HIFU matanya aja jadi- udah ngefek banget ya dok ya? Iya, under eye-nya akan lebih firming, lebih lifting jadinya. Kerutan-kerutan halus juga akan lebih tersamarkan. Iya. Ya itu jadi akan terlihat lebih mudah. Oh yes. Kalau dokter Karina sendiri berencana untuk melakukan treatment ini secara rutin atau bagaimana?
Kalau saya iya, kenapa? Karena satu, saya benar-benar takut banget yang invasif kan, gitu. Nah, jadi Melakukan dengan surgery atau operasi iya gitu ya. gitu. Dan yang kedua, ini hasilnya instan, gitu. Tanpa kita harus pakai krim-krim yang berlebihan, satu kali pengerjaan tuh kelihatan banget hasilnya. Oke. Dan untuk merangsang kolagen itu lebih bagus. Oke. Ini begitu pulang ke rumah, perawatan apa yang harus kita lakukan sebagai seorang pasien? Tidak ada treatment yang dibawa ke rumah sebenarnya, cuman palingan kita saranin bantu untuk massage saja ke daerah yang limfatik tadi gitu. Jadi nanti bantu dimasak saat mandi menggunakan sabun. Jadi peredaran Masak darah sendiri ya? iya masak sendiri ke daerah limfatik sekitar telinga tadi. Jadi peredaran darah ataupun kolagen-kolagen yang dirangsang di tempat HIFU atau hyperlift tadi jadi mudah dibuang ke daerah limfatik. Oke. Ini dokter Karina aja mukanya terlihat seperti 20-an, muda banget ya. Kita juga mau lihat nih artis-artis Indonesia yang tetap terlihat muda di usia 4 Siapa aja sih? Nggak tahu aku nih. Oh, Meriam Bellina usianya padahal 54 tahun. Tuh, terlihat muda kan? Paramita Rusady. Para tamu. Paramita. Paramita mukanya kagak berubah ya, begini aja ya. Ini kembaran aku nih. Iya, dia lahir duluan, aku hari-harinya nyusul. Nih Isdalia nih. Isdalia juga mukanya begitu-begitu aja ya. Muda terus gitu. Kumis tipis hiasan. Wajah manis rupawan. Dia Permatasari. Iya, betul. Ini 47 bintang iklan. tahun. Bener. Yuni Syara juga dari ujung rambut ke ujung kaki terlihat muda selalu. Padahal sudah berusia 46 tahun. Anggun Cipta Sashimi. Itu aku ya, sashimi makanan Jepang ya. Desi Ratnasari. Tang sengaja. Aduh, ini Teteh juga mukanya dari dulu begitu aja. Nadia Hutagalung. Yang juga tak berubah, mukanya tampak muda selalu padahal sudah 44 tahun. Tamara Blazinski. 44 tahun ya Di umurnya. Aduh Tamara. Maudi juga. Iya, kita lihat dulu, waduh, di sinetronnya ini ya. Maya Estianti 43 tahun tapi terlihat muda. Tuh, lihat. Jadi kan juga ya 60 tahun terlihat 53 tuh. Ya. Makasih banyak ya. Kita masih ngebahas soal menolak tua ala aku gadis belum selesai Korea. makasihnya. Sama-sama saya. Iya. Aku Sama-sama kan ya. 1982 sebelum Masehi lahir. Makasih Ari ya. Kamu berarti tua sekali dong. Tapi ini kalau ngomongin soal ingin melakukan perawatan HIFU dan juga hyperlift, untuk dokter Karina sendiri kira-kira bakal balik lagi ingin melakukan perawatan yang mana? Kalau disuruh memilih antara dua itu ya. Kalau untuk 1 bulan sekali, tetap jawabannya hyperlift ya. Hyperlift ya. Kenapa? Itu kan prosesnya instan. Tapi kalau misalnya untuk maintenance, bisa kita maintenance dengan HIFU juga tergantung budget. Itu balik lagi. Seberapa sering sih boleh dilakukan dok? HIFU atau hyperlift ini? Paling Maksimal cepat itu per gitu? 2 minggu sih. 2-3 2-3 minggu. Per 2 minggu ya? Biar kan itu kan si jaringan juga stres sendiri kan dilakukan rangsangan tadi. Jadi jangan sampai over stress aja, over treatment aja. Oke. Efeknya selain wajah atau kulit terasa kencang, apa lagi? Itu benar-benar kalau kita pegang itu kerasa banget, balik lagi kayak waktu kulit masih remaja, masih kenceng. Oh, kenyal gitu? Kenyal, lebih kenyal. Jadi Jadi pengen megang. pengen megang, jangan aku selamatkan dari megang dok. dokter Rian. Oh, oke. Jadi kalau habis dilakuin treatment, nanti 1-2 hari berikutnya itu kerasa banget kalau kita habis cuci muka, itu kenyal dan kencang. Oh gitu. Mohon maaf ya kalau udah punya suami gue tambah sayang. Iya bener, karena mukanya kan kenceng banget kan. Gak usah dikasih uang belanja, muka kita udah. Hey. Mau nggak mau, Kalau suami nggak dikasih kasih. uang belanja itu kencengnya makin jadi. Iya. Kayak gitu, ya kan? Dok, pengen tahu dong, apalagi sih yang bisa didapatkan gitu selain kulit yang lebih kencang? Apakah kerutan halus hilang, pori-pori mengecil? Tapi jangan dijawab dulu dokter. Jangan, Dokter aja. karena dokter juga. Jangan kemana-mana, tetap di Morning Call. Selamat pagi.